Nuhun inggih para pamirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing dalu menika saya akan membawakan sebuah kisah sejarah perang Bubat Majapahit versus Sunda, penyebab, lokasi dan dampaknya. Perang Bubat tahun 1357 Masehi melibatkan kemaharajaan Majapahit, era Hayam Wuruk dan Gajah Mada, melawan kerajaan Sunda Galuh di bawah pemerintahan Prabu Linggabuana. Perang ini menyimpan banyak sejarah, mulai dari penyebab hingga dampaknya di kemudian hari. Menurut Kakawin Naga Rakertagama, kerajaan Majapahit telah menguasai daerah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina di masa kepemimpinan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai dengan 1389. Ada satu wilayah yang belum bisa dikuasai oleh Majapahit, yaitu kerajaan Sunda. Kendati kerajaan Sunda sama-sama berada di Pulau Jawa, Mahapatih Gajah Mada tidak memiliki alasan apapun untuk menaklukkannya. Menurut Wawan Hermawan, perang Bubat dalam literatur Majapahit yang terhimpun di zona wawasan agama dan sosial budaya, kekosongan alasan untuk menaklukkan Sunda menyebabkan Majapahit memakai jalur diplomasi untuk menjalin persekutuan. Hayam Wuruk melakukannya dengan cara berniat mempersunting putri Raja Sunda, Prabu Linggabuana, yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Ternyata kisah upaya menjalin kekerabatan antara kedua kerajaan besar di Jawa ini berujung dengan malapetaka. Masih di cerita kerajaan Majapahit, bahwa pada tahun 1357 Masehi, rombongan kerajaan Sunda berangkat menuju Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur untuk mengantar Dyah Pitaloka Citraresmi dalam rangka pernikahannya dengan Hayam Wuruk. Gajah Mada justru melihat kondisi dengan pandangan lain. Ia menilai bahwa istilah saatnya untuk menaklukkan Sunda. Gajah Mada masih bersikeras dengan sumpah Amukti Palapa untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Imperium Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda diberikan tempat di Pesanggerahan Bubat, tidak begitu jauh dari Trowulan, pusat pemerintahan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit 2005 yang ditulis berdasarkan Kidung Sundayana mengungkapkan bahwa Gajah Mada mengambil keputusan sepihak dengan menyatakan bahwa Dyah Pitaloka Citraresmi hanya sebagai upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Di Pesanggerahan Bubat itulah pasukan Majapahit menyerang rombongan tamu mereka. Pihak Sunda yang tidak bisa menerima penghinaan itu akhirnya memutuskan untuk melawan meski jumlahnya tidak sebanyak pasukan Majapahit. Serangan tak seimbang itu memakan banyak korban, bahkan konon seluruh rombongan Sunda tewas, hanya menyisakan Dyah Pitaloka Citraresmi. Melihat situasi yang mengerikan itu, Dyah Pitaloka Citraresmi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri, bela pati bahasanya, dengan menancapkan tusuk konde tepat di jantungnya. Hayam Wuruk selaku Raja Majapahit juga menyesali keputusan Gajah Mada.
Dalam Kidung Sunda diterangkan kekecewaan mendalam Hayam Wuruk itu membuat hubungannya dengan Sang Mahapatih menjadi renggang. Tragedi di Bubat tentu saja memicu rucaknya hubungan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, konflik dingin di antara Majapahit dan Sunda hingga berabad-abad usai peristiwa itu seolah-olah terjadi suasana yang kurang harmonis. Bahkan jauh setelah kerajaan Majapahit maupun kerajaan Sunda tidak eksis lagi, upaya rekonsiliasi demi memperbaiki hubungan baik akhirnya terwujud pada 11 Mei 2018 di Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, diresmikan 3 ruas jalan yang diberi nama Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Citra Resmi. Begitulah akhir dari peristiwa Bababut Supat, Babat Supat ya. Antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Harus diakui bahwa Linggabuana sebagai Raja Galuh kurang tepat dengan menuruti keinginan Hayam Wuruk mengantarkan Citra Resmi ke Bubat. Sedangkan kritik untuk Hayam Wuruk adalah tetap memaksakan keinginannya untuk menikahi Citra Resmi di antara banyak pilihan. Inilah akhir kisahnya, cerita dari sejarah Perang Bubat Majapahit versus Sunda, dampak, lokasi, dan penyebabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng midhangetaken.